إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Hadirin kiram, ikhwan fillah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang lebih utama, tiada kata yang paling indah di hati kita semua selain memanjatkan puji dan puja kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk yang terbaik, makhluk yang komposisinya, makhluk yang struktur susunan anggota tubuhnya mencerminkan sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, suatu bentuk yang paling baik, suatu bentuk yang paling cakep di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul dan bermuazahah kembali, tentunya dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah di Masjid Baitul Izzah Arafah yang tercinta ini. Semoga berangkatnya kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini, setiap gerak langkah kaki kita, setiap air tangan kita, bahkan setiap tetesan keringat kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada kedua kita, pahlawan yang gagah perkasa, proklamator Islam sedunia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minas zulumati ilan nur, yang telah membawa umatnya dari zaman peradaban jahiliyah menuju zaman peradaban Islamiyah seperti sekarang ini. Ikhwah fillah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh sangat teramat beruntung jika kita sepulangnya dari forum Jumatan Mahdhatul Qaul ini bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh sangat teramat merugi jika kita sekeluarnya dari forum Jumatan Mahdhatul Qaul ini tidak bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, sudah barang tentu menjadi kewajiban seorang khatib untuk menyampaikan wasiat takwa. Marilah senantiasa kita tingkatkan mutu kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena iman dan takwa itulah satu-satunya bekal bagi kita semua untuk menuju kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan di yaumil akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Surat Al-Baqarah ayat 197. Masyarakat muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kesempatan Jumatnya
bahkan umumnya dalam setiap ta'limnya senantiasa membuka khutbah Jumatnya atau membuka ta'limnya dengan senantiasa mengajak kepada umatnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini terus dilanjutkan oleh para sahabatnya, para tabi'in hingga saat ini. Pertanyaannya adalah, dari sekian takwa yang diingatkan kepada kita semua di setiap Jumatnya, di setiap taklimnya, pernahkah kita bertanya, apa hakikat takwa itu? Apa faedah dari takwa itu? Sebab kalau tidak penting, maka mustahil baginda Rasulullah SAW mengingatkan umatnya. Sebab kalau tidak penting, maka impossible baginda Rasulullah SAW mengingatkan umatnya, diulangi dan diingatkan kembali dari generasi ke generasi. Atau jangan-jangan dari setiap takwa yang diingatkan kepada kita semua di setiap Jumatnya, di setiap taklimnya, kita hanya sekedar duduk, kadang-kadang mengantuk, bahkan tertidur, mendengar peringatan takwa, dilanjutkan sholat 2 rakaat, kemudian bubar begitu saja, sehingga tidak ada yang membekas dan mengalir di dalam jiwa dan perilaku keseharian kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah Jumat kali ini ada sedikit pembahasan tentang keutamaan bersedekah. Sebagaimana di dalam peribahasa, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dan perlu diketahui bahwasanya tidak ada dalil di dalam Al-Quran, tidak ada dalil di dalam hadis yang menyatakan bahwa dengan sedekah akan membuat kita menjadi miskin, dengan sedekah akan membuat kita hidup sengsara, dengan sedekah akan membuat kita hidup langsa. Namun sebaliknya, dengan sedekah akan menjadikan kita serba berkecukupan. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, barang siapa yang mau bersedekah maka akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Sebagaimana dikabarkan di dalam sebuah hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu khamsatu bi'asri amthaliha ila 700 di'afin. Setiap amal manusia akan diganjar kebaikan semisalnya sampai 700 kali lipat. Bayangkan para jamaah sekalian, 700 kali lipat. Qala azza wa jalla, illa siyam fa innahu li wa ana alladhi ajzi bihi, terkecuali puasa, karena puasa itu adalah untukku kata Allah dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perihal sedekah ini ada sedikit cerita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Tatkala Allah menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar. Lalu kemudian Allah menciptakan gunung, sementara bumi pun hanya terdiam saja. Dan akhirnya para malaikat keheranan. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung? Lalu kemudian Allah menjawab, ada, yaitu besi. Kenapa demikian? Kita lihat para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besarnya gunung mampu dihancurkan oleh bulldozer yang terbuat dari besi. Lalu kemudian para malaikat bertanya lagi, ya Rabb, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada besi? Lalu kemudian Allah menjawab, ada, yaitu yaitu api. Kita lihat begitu keras dan kuatnya besi itu mampu dilimpirkan oleh yang namanya api. Lalu kemudian para malaikat kembali bertanya, ya Rabb, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada api? Lalu kemudian Allah menjawab, ada, yaitu air. Sebesar apapun api berkobar, pastinya akan bisa dipadamkan oleh air. Lalu kemudian para malaikat pun bertanya kembali, ya Rabb, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada air? Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menjawab, ada, yaitu angin. Dan akhirnya para malaikat pun masih penasaran dan bertanya lagi, ya Allah,
Adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih dahsyat dari itu semua, yang lebih dahsyat daripada api, lebih dahsyat daripada besi, daripada air maupun angin? Lalu kemudian Allah Ta'ala menjawab, ada, yaitu amal anak Adam yang senantiasa mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya. Subhanallah, ternyata yang paling dahsyat dari itu semua ternyata adalah nilai sedekah. Sedekah dengan ikhlas, sedekah dengan penuh kerinduan, itu yang paling terbesar dibandingkan semuanya. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau cerita tadi yang bertanya adalah malaikat, nah sekarang bagaimana jikalau yang bertanya adalah kita sebagai umat manusia? Jikalau kita orang fakir, kita orang miskin yang tidak punya duit, tidak punya harta untuk disedekahkan, bagaimana? Lalu kemudian jawabannya adalah dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasannya baginda Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Lalu apa sajakah dari persendian kita yang dihitung sebagai sedekah? Yang pertama adalah ta'dilu baina itsnaini sedekah. Kita mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, kita mendamaikan orang yang sedang ribut, itu pun dinamakan sebagai sedekah. Yang kedua, wa tu'inur rajulu fi dabbatihi fatahmilahu 'alaiha. Kita membantu seseorang menaikkan barang yang terjatuh ke atas kendaraannya, atau kita menaikkan barang bawaannya ke atas kendaraannya, itu pun juga sama dinilai sebagai sedekah. Yang ketiga, wal kalimatut thayyibah sedekah. Ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan bermanfaat itu dikategorikan sebagai sedekah. Yang keempat, wa bikulli khutwatin fiha ila shalah sedekah. Setiap langkah yang kita jalankan menuju masjid, dari rumah menuju masjid untuk ibadah, untuk sholat, itu pun sama dinilai sebagai sedekah. Yang terakhir adalah watumitul ada anitoriki sedekah. Kita menyingkirkan gangguan, menyingkirkan duri, menyingkirkan beling dari jalanan, itu pun juga sama dinilai sebagai sedekah. Artinya sedekah itu tidak mesti dengan berbentuk harta benda, tetapi dengan perilaku dan perbuatan kita juga sama dinilai dengan sedekah. Para hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga meskipun singkat dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu marilah bersama-sama kita memberikan sedekah terbaik kita dalam rangka memakmurkan masjid yang tercinta ini. Dengan bersedekah sekuat tenaga, kita infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah hidup kita akan bertambah berkah, rezeki akan bertambah, keluarga kita akan menjadi sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Alhasil semoga kita tergolong orang-orang yang ahli sedekah. Akhir kata, vaksinlah dirimu dengan Al-Quran, maskerlah mulutmu dengan berzikir, cucilah tanganmu dengan sedekah, jaga jaraklah dari segala bentuk maksiat. Insya Allah hidup akan selamat di dunia wal akhirat. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wa wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah zat penggenggam alam semesta ini ya Allah. Engkaulah zat yang meretakkan jantung ini ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ini ya Allah. Ampuni senista apapun diri kami ini ya Allah. Ampuni jika kami sering melalaikan perintah-Mu ya Allah. Ampuni jika kami sering melakukan maksiat ya Allah. Ampuni jika kami sering berani meninggalkan sholat ya Allah. Ampuni jika kami pernah zalim terhadap anak istri kami ya Allah. Zalim terhadap saudara-saudara kami ya Allah. Zalim terhadap orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Karena sesungguhnya darah dagingnya mengalir dalam diri kami ini ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kening ini senantiasa rindu untuk sujud kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah lisan ini senantiasa basah dalam berzikir menyebut asma-Mu yang maha agung ya Allah. Jadikanlah tangan ini tangan yang senantiasa rindu untuk beramal soleh dan bersedekah. Jadikanlah kaki ini kaki yang senantiasa rindu untuk berjalan ke tempat-tempat yang Kau ridhoi ya Allah. Ringankanlah kaki ini untuk berangkat ke majelis-majelis ilmu ya Allah. Jangan Kau beratkan kaki ini untuk berangkat ke majelis-majelis ilmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh, hamba-hamba-Mu yang muhlisin, hamba-hamba-Mu yang muttaqin. Tanamkanlah kepada kami jiwa mutmainnah, jiwa qanaah, agar hati kami senantiasa lembut dan suci ya Allah. Tanamkanlah di dalam hati ini qalbun salim, hati yang senantiasa terpaut cinta hanya kepada-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, perkenankanlah kami semua ya Allah. Undanglah kami semua yang hadir di sini untuk berangkat ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah, ke Madinatul Munawwarah. Allahumma balighna Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna al-hajj mabrur warzuqna al-umrah mabrur warzuqna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rabb, kami sadar bahwasanya hidup di dunia ini hanya sebentar ya Allah. Hidup di dunia ini hanya sekedar mampir ya Allah. Kami hanya tinggal menunggu antrian maut saja ya Allah. Andai suatu saat nanti sang malaikat Israel datang mencabut nyawa kami ya Allah. Andai suatu saat nanti sang malaikat Israel datang mencabut nyawa kami ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan iman. Wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Bimbinglah lisan ini agar mudah mendapatkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di penghujung hayat kami ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Karena sesungguhnya kami tak sanggup menahan ajab siksa-Mu ya Rabb. Karena sesungguhnya kami tak sanggup menahan dahsyatnya api neraka-Mu ya Rabb. Perkenankanlah kami semua ya Allah. Ridhoilah kami semua ya Allah melalui semua tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surga ya Allah. Ya Allah ya Rabb, selamatkanlah negeri yang tercinta ini dari segala musibah ya Allah. Selamatkanlah negeri yang tercinta ini dari segala bencana ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala penyakit COVID-19 ya Allah, penyakit corona ya Allah. Allahumma qsim 'anil nadrai wa wal fasai wa darra wal munkar wal fitnati wal 'adwa wal zulmi ma la yasifu ghairuh.
Allahumma ja'alna min ahli ibadah wa la taj'alna min ahli maksiyat. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikanlah keturunan kami hafiz Al-Quran ya Allah, para penghafal Al-Quran yang telah akan memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya ya Allah. Jadikanlah anak-anak keturunan kami anak-anak yang prestatif, kreatif dan inovatif ya Allah. Anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Anak-anak yang senantiasa taat kepada-Mu ya Rabb, taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah